Hai Sobat Daki, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di video ini saya akan cerita kembali pendakian ke Gunung Rinjani bersama teman-teman komunitas Budut Adventure. Dalam jadwal pendakiannya 11 sampai dengan 14 Juli 2024, karena dalam pendakian ini pesertanya cukup banyak, kurang lebih 31 peserta, maka banyak cara peserta yang tiba di Pulau Lombok. Saya dan beberapa teman menggunakan transportasi via udara yang berangkat pada tanggal 10 Juli jam 6.30 WIB. Tiba di Bandara Udara Praia jam 8 WITA. Saya pilih penerbangan pagi karena penjemputan di Bandara Praia oleh panitia Budut Adventure berbarengan dengan teman-teman yang menggunakan moda transportasi laut. Setelah penjemputan dari bandara, kita langsung menuju base camp Sembalun, kurang lebih 3 sampai dengan 4 jam perjalanan. Tetapi kami ada beberapa singgah di tempat wisata. Kita mampir di souvenir khas Lombok, makan siang ayam taliwang, serta ke sirkuit Mandalika. Tiba di base camp kurang lebih pukul 19 WITA. Karena sampai sudah malam, kami pun persiapan packing untuk pendakian besok paginya. Gunung Rinjani terletak di Pulau Lombok, Provinsi NTB, adalah gunung tertinggi kedua setelah Gunung Kerinci. Berketinggian di 3.726 mdpl. Gunung ini memiliki pesona alam yang indah, mulai dari padang sabana, danau segara anak, hingga puncaknya yang berpasir. Pendakian dimulai pada hari Kamis 11 Juli 2024 pagi. Sebelum mendaki, kami membeli tiket yang dikoordinir oleh ketua rombongan melalui aplikasi iRinjani yang bisa diunduh melalui Play Store ataupun App Store. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah pendaki wajib melakukan cek kesehatan. Ada fasilitas kesehatan di dekat resort Balai Besar Taman Nasional Gunung Rinjani, yaitu Rinjani Medical Check-up Sembalun, yang biasa jadi tempat cek kesehatan para pendaki. Adapun setelah melakukan registrasi cek kesehatan, urus administrasi di Balai Besar Taman Nasional Gunung Rinjani Sembalun, kita bisa memulai pendakian. Pendaki bisa memulai perjalanan dari resort Balai Besar Taman Nasional Gunung Rinjani Sembalun atau melalui jalur kandang sapi. Perjalanan pun dimulai dari pintu rimba kandang sapi, naik ojek sampai dengan pos 2. Tarifnya kurang lebih 200.000 per orang. Dengan naik ojek ini, perjalanan menuju pos 2 yang ditempuh 2 jam bisa diringkas menjadi kurang lebih 30 menit perjalanan. Tiba di pos 2, tempat ini semacam menjadi perkampungan karena merupakan tempat berkumpulnya pendaki sebelum lanjut berjalan. Terdapat semacam saung-saung untuk istirahat pendaki, juga warung yang menjual makanan dan minuman. Di pos 2 juga terdapat pos pemeriksaan. Pendaki wajib menunjukkan tiket pendakian yang didapat di resort Sembalun kepada petugas agar bisa melanjutkan perjalanan. Pendaki yang tidak memiliki tiket maka terpaksa tidak bisa melanjutkan perjalanan meski sudah jalan kaki ataupun naik ojek ke pos 2. Ada pula jasa ojek tas carrier seharga 500.000. Jika menggunakan jasa ini,
porter akan membawa tas carrier sampai Pelawangan Sembalun. Selanjutnya perjalanan dimulai dengan berjalan kaki. Saya memulai perjalanan dari pos 2 sekitar pukul 12.15 WITA. Perjalanan melalui padang sabana pada siang hari, benar-benar panas. Banyak berbarengan dengan pendaki di sini, terutama turis asing. Kondisi jalur pendakian memang menanjak, tapi tidak terlalu curam. Butuh waktu sekitar 1,5 jam bagi saya untuk sampai ke pos 3, sekitar pukul 13.45 WITA. Dari pos 3, jalur akan turun ke dasar sungai kering yang berpasir. Kemudian naik, jalur menuju pos 3 ini sudah mulai menanjak, lebih terjal karena mulai memasuki kawasan Bukit Penyesalan. Perlahan tapi pasti, sampai akhirnya di pos 4, atau yang biasa disebut Cemara Siu atau Cemara Seribu, sekitar pukul 15.10 atau kurang lebih 70 menit berjalan. Pos ini baru setengah perjalanan sampai di Pelawangan Sembalun. Ada warung di pos 4. Pendaki bisa membeli minuman bahkan dengan es, meskipun harganya agak jauh lebih mahal. Usai beristirahat, perjalanan pun berlanjut sekitar pukul 15.30 WITA. Jalur jadi lebih menanjak usai pos 4 menuju Pelawangan Sembalun. Jelang sampai Pelawangan Sembalun, jalur pendakian makin menanjak terjal, sehingga menguji fisik dan mental. Jalur juga berpasir sehingga menyulitkan langkah kaki. Sampai akhirnya tiba di Pelawangan Sembalun, waktu sudah cukup malam. Saya mulai perjalanan summit ke Puncak Rinjani pukul 4 pagi, setelah sebelumnya bangun jam 3 pagi. Setelah makan kolak dan minum teh manis yang disiapkan oleh porter gunung. Dan ini adalah bagian terberat dalam pendakian Rinjani. Jalur menuju puncak ternyata lebih menanjak dibanding Bukit Penyesalan, bahkan sampai di jalur tepi kaldera menuju puncak. Ujian masih berlanjut tak kala pendaki sampai di tepi kaldera. Jalur pendakian berubah dari tanah menjadi pasir. Perjalanan menuju puncak pun masih panjang. Pendaki harus menapaki jalur berpasir, menanjak di tengah dinginnya malam, juga rasa kantuk yang berat. Saya hanya bisa berjalan perlahan menapaki jalur yang berat ini. Saat disinilah biasanya penyesalan pendaki muncul karena kurang persiapan yang maksimal dalam mempersiapkan fisik untuk mendaki Rinjani. Langit pun mulai terang dan sunrise menyapa saya di tengah jalan. Jalur menuju puncak masih terbentang. Puncak sudah terlihat, tetapi di depan mata
terlihat jalur menanjak yang begitu terjal. Inilah jalur letter E Rinjani yang bentuknya sekilas berbentuk huruf E. Inilah bagian yang paling terjal di jalur menuju puncak. Selain terjal, jalur yang terdiri dari pasir yang berkerikil sehingga mudah longsor jika dipijak. Melangkah pun terasa sulit di jalur ini. Setelah 8 jam perjalanan, akhirnya kami pun tiba di puncak Rinjani kurang lebih jam 12 siang.